Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah pemahaman peserta didik. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Firda Yunita, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Islam Makassar. Untuk instruksi soalnya, yakni menulis esai analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran, di mana kita diminta memilih salah satu asesmen yang telah diterapkan di kelas yang telah diobservasi ketika melakukan kegiatan PPL. Kemudian menuliskan pendapat mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menuangkan tulisan dalam bentuk esai, analisis, dan refleksi. Asesmen dalam pendidikan bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya dalam pembelajaran bahasa Inggris, di mana asesmen harus menilai kemampuan kognitif, keterampilan komunikasi, kreativitas, dan juga kerjasama. Pada UAS ini, saya menggunakan modul ajar dengan materi Offering and Suggestion yang telah diterapkan di kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 6 Makassar, yang menggunakan asesmen berbasis proyek dengan menggabungkan teknologi dan kolaborasi untuk mendukung pembelajaran yang lebih bermakna. Asesmen dalam modul ajar ini dirancang dengan pendekatan yang holistik, mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik tidak hanya belajar konsep, tetapi juga mempraktikkannya melalui tugas membuat dialog, merekam video, dan mengunggahnya ke media sosial. Aktivitas ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris dengan cara yang aplikatif. Asesmen ini disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan peserta didik kelas 11, yang mana pada tahap demikian cenderung lebih kreatif, mandiri, dan suka bekerja sama. Kegiatan berbasis proyek seperti membuat dialog dan video memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi tanpa merasa terbebani. Asesmen ini relevan dengan kehidupan peserta didik yang hidup di era digital, di mana penggunaan media sosial untuk mengunggah video membuat tugas ini lebih menarik dan sesuai dengan minat mereka. Selain itu, asesmen dalam modul ini juga memperhatikan perbedaan kemampuan peserta didik melalui pengelompokan berdasarkan kompetensi, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Asesmen ini juga memberi ruang bagi peserta didik untuk memberi dan menerima umpan balik, terutama dalam proses pembuatan video, di mana berdiskusi secara kelompok dan juga ada sesi ulasan video di kelas, yang memungkinkan peserta didik merefleksikan kekuatan dan kelemahan karya mereka, sehingga membantu mereka meningkatkan kualitas pembelajaran secara bertahap. Implementasi asesmen ini mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan juga komunikasi. Namun, penting untuk memberikan ruang untuk refleksi individu, agar peserta didik dapat mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan mereka. Selain itu, akses yang memadai terhadap teknologi harus dipastikan agar tidak ada peserta didik yang tertinggal. Kesimpulannya, asesmen pada materi Offering and Suggestion telah dirancang untuk mendukung pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek dan teknologi, memberikan pengalaman belajar yang aktif dan juga bermakna, sehingga membantu peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan dan mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Itulah tadi pemaparan saya terkait analisis dan refleksi tentang asesmen pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.